Kalian percaya nggak sih kalau kesuksesan itu bisa jadi awal dari mimpi buruk? Jadi ini cerita nyata ya, dan ini kejadian horor yang terjadi di rumah lamaku yang ada di daerah Maluku Tenggara. Ini bukan film, bukan karangan, dan sampai sekarang aku masih ya kepikiran aja. Jadi awal mula kejadian aneh itu tuh terjadi pas orang tuaku bisa dibilang lagi di puncak-puncak suksesnya ya. Usaha toko mereka rame banget, bahkan satu-satunya toko yang buka 24 jam di daerah situ. Lengkap, murah, pokoknya semua orang belanja di situ deh. Tapi aku ngerasa ada yang aneh. Aku nggak mau nuduh sih, tapi satu keluarga yang dulu akrab sama kami, kita samarkan aja ya namanya jadi Bunga. Kita tuh mulai jaga jarak. Si Bunga dan suaminya ini memang terkenal punya ilmu hitam warisan dari bapaknya, dan katanya sih kalau mereka nggak suka sama orang bisa dikirim. Tuh ya. Awalnya kami masih akrab, tapi sejak toko makin maju, aku sakit-sakitan. Setiap tidur di kamar tuh rasanya kayak digangguin gitu, kayak ada yang narik lah, ditimpa lah, bahkan berasa ditusuk pisau. Akhirnya aku pindah tuh tidur ke bawah tangga, tapi di sana pun kejadian aneh makin menjadi. Aku lihat nih darah keluar dari sela-sela keramik. Aku kirain saus, tapi makin lama kok makin banyak dan muncrat kemana-mana. Aku panik, langsung panggil mama dong. Dan mama langsung cari orang pintar di hari itu juga, yaitu kejadiannya di sore hari ya. Begitu orang pintarnya datang, orang pintar itu langsung siram lantai berdarah tadi pakai air laut dan keluarlah asap. Bener-bener kayak orang lagi bakar sampah. Pas asapnya diikutin, ternyata berhenti di bawah meja dapur. Orang pintar itu bilang, "Bu, pusatnya di sini. Tapi sebelum saya buka lantainya, tolong belikan saya ayam hitam dan pisau." Hari itu juga, detik itu juga, mama langsung cari, dan setelah ayamnya dipotong, kemudian darahnya ditetesin ke lantai. Barulah keramiknya dibuka. Dan kalian tahu nggak apa isinya? Di bawah keramik itu ada 5 pocong kecil diikat dengan benang merah, dan benang merah itu disambung menyambung, masing-masing ada nama kami sekeluarga, ada aku, adikku, bapakku, dan mamaku. Orang pintar itu bilang kalau satu benang merah ini putus, orang yang namanya tertulis akan meninggal duluan. Ini bukan kiriman biasa, ini ritual untuk membunuh perlahan satu persatu. Bayangin tuh. Dan itu baru awalnya. Sebenarnya masih banyak kejadian setelah itu yang lebih nggak masuk akal dan bikin bulu kuduk merinding ya. Kalau kalian penasaran kelanjutannya, jangan lupa like, komen, lanjut part 2, dan follow biar nggak ketinggalan cerita aslinya. Dan buat kalian yang pernah ngalamin hal serupa, boleh share di kolom komentar ya. Cerita kalian bisa jadi kekuatan buat orang lain juga. Stay safe, dan jangan pernah anggap remeh rasa iri dari orang yang kalian kira teman.